Pagi itu, aku merasa seperti orang yang paling beruntung di dunia. Seperti biasa, aku bangun lebih awal dan mulai mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Namaku Ardi, seorang pria biasa dengan pekerjaan yang cukup padat. Sebagai seorang desainer grafis di sebuah perusahaan kreatif, hidupku, meskipun tampak sederhana, penuh dengan kejutan yang datang dari tiga wanita yang berbeda dalam hidupku, Maya, dan Nea. Aku tidak pernah berniat untuk berada dalam situasi ini. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup, takdir menuntun aku ke arah yang tidak pernah kubayangkan. Semuanya dimulai ketika aku bertemu dengan Mair, seorang wanita yang tampak sempurna di mataku. Kami pertama kali bertemu di sebuah acara gathering perusahaan beberapa bulan yang lalu. Mair adalah sosok yang cerdas dan mandiri, tapi juga memiliki kelembutan yang membuat aku merasa nyaman. Kami saling berbicara panjang lebar tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga hobi. Tak lama setelah itu, kami mulai berkencan. Beberapa minggu setelah kencan pertama, aku bertemu Maya. Dia adalah teman dari seorang teman lama, dan pertemuan kami tak terduga. Maya adalah tipe wanita yang sangat energik dan selalu tahu cara membuat orang di sekitarnya merasa senang. Kami sering berbicara tentang berbagai topik ringan, seperti musik dan film, yang ternyata kami sangat nikmati bersama. Tanpa kusadari, percakapan-percakapan itu mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar obrolan santai. Maya mulai menarik perhatian dan aku, tanpa bisa menahan diri, merasa nyaman di dekatnya. Bahkan, aku merasa seperti ada koneksi khusus di antara kami. Namun, tak hanya mereka berdua yang hadir dalam hidupku. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu Nea, seorang wanita yang sangat berbeda dari Mair dan Maya. Nia adalah tipe wanita yang lebih introvert dan seringkali terlihat misterius. Aku bertemu dengannya di sebuah cafe kecil saat sedang bekerja sendirian. Kami tidak sengaja duduk bersebelahan, dan dia mulai membuka percakapan dengan komentar tentang desain yang sedang kukerjakan. Ternyata, Nia adalah seorang penulis yang sangat berbakat. Kami mulai saling berbagi cerita tentang dunia kreatif yang kami tekuni, dan hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang tak terduga. Nia lebih dalam dan penuh pemikiran, dan aku merasa tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Masing-masing wanita memiliki pesonanya sendiri. Mair dengan kecerdasannya yang memikat, Maya dengan energi ceria yang tak pernah habis, dan Nia dengan kedalaman pikirannya yang mempesona. Aku merasa seperti berada di antara tiga dunia yang berbeda. Dan meskipun aku sadar itu bukanlah situasi yang ideal, aku tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa aku terikat dengan ketiganya. Aku bingung harus berbuat apa. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam kebohongan dan kebingungannya. Namun, setiap kali aku mencoba untuk mengambil langkah mundur, aku merasa bahwa salah satu dari mereka akan menghilang dari hidupku. Seminggu setelah aku mulai merasa terjebak dalam kebingunganku, hari itu datang. Aku tidak tahu apakah itu merupakan pertanda atau justru semakin memperparah situasi yang sudah rumit ini. Mair mengajakku untuk makan siang bersama di sebuah restoran favorit kami. Kami sudah beberapa kali makan bersama, tetapi hari itu rasanya berbeda. Ada sesuatu di matanya yang mengisyaratkan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu yang serius. Ardi, aku rasa kita perlu bicara tentang hubungan kita, kata Mair saat kami duduk di meja makan. Nadanya agak serius, membuatku langsung merasa cemas. Aku menatapnya dengan canggung, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Apa maksudmu, Mair? Dia menghela napas, menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan. Aku merasa akhir-akhir ini kamu agak menjauh. Kita jarang menghabiskan waktu bersama. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan, tapi adakah yang salah dengan kita? Aku merasa seperti ada beban berat di dadaku. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu Mair bisa merasakan ada yang berbeda. Tetapi aku tidak pernah mengungkapkan apa yang terjadi. Aku menghindar dari perasaan yang datang begitu mendalam, karena aku merasa tidak adil pada dia. Mair, aku memang agak sibuk belakangan ini, tapi bukan karena aku tidak peduli padamu. Jawabku berusaha terdengar meyakinkan.
Meskipun hatiku merasa sebaliknya. Dia menunduk sejenak, seolah mencerna jawabanku. Setelah beberapa detik, dia mengangkat wajahnya. Dan aku bisa melihat ada keraguan di matanya. Ardi, aku tahu kamu tidak jujur. Ada yang kamu sembunyikan. Apa ada wanita lain? Hatiku langsung tersentak. Aku tahu dia bisa saja menebak. Tapi aku tidak siap untuk menghadapinya. Aku tak bisa mengungkapkan semuanya begitu saja. Aku tahu jika aku melakukannya, segala sesuatu yang aku bangun dengan Mair akan hancur. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mair, aku berkata pelan. Mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan tanpa harus mengungkapkan semua yang ada dalam diriku. Aku hanya merasa kebingungannya mulai mengganggu. Mair mengangguk perlahan. Kamu harus memutuskan, Ardi. Aku tidak bisa terus begini. Aku pantas mendapatkan yang lebih jelas. Aku merasa dunia seperti runtuh saat itu. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku ingin mengatakan bahwa aku akan memilihnya, bahwa aku akan memperbaiki semuanya. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Kami menghabiskan sisa makan siang dalam diam. Dan akhirnya aku hanya bisa mengantar Mair pulang ke apartemennya tanpa bisa mengungkapkan apa-apa lebih lanjut. Tapi belum selesai di situ. Sehari setelah pertemuan dengan Mair, Maya untuk bertemu di kafe tempat pertama kali. Kami berbicara beberapa bulan yang lalu. Aku tahu dia merasakan ada yang aneh. Dan aku tidak bisa menghindarinya lebih lama lagi. Kamu kelihatan cemas. Ardi, ada apa? Tanya Maya saat aku duduk di hadapannya. Dengan senyum cerianya, dia mencoba mencairkan suasana. Tetapi aku bisa merasakan ada ketegangan di udara. Aku menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. Maya, aku sedang dalam kebingungannya. Mair mulai merasa ada yang tidak beres antara kita. Dia tahu ada sesuatu yang aku sembunyikan. Dan aku tidak bisa terus begini. Maya mendengarkan dengan seksama. Matanya yang biasanya penuh keceriaan kini berubah menjadi serius. Jadi, kamu mulai merasa cemas tentang Mair, ya? Tanyanya dengan lembut. Aku mengangguk, sedikit terkejut melihat bagaimana Maya bisa begitu memahami tanpa perlu banyak kata. Aku memang merasa tertarik padamu, Maya. Tapi aku juga merasa ada yang kurang adil jika aku terus bersikap seperti ini. Maya tidak langsung menjawab, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit terbaca. Dia mengatur ulang cangkir kopinya sebelum akhirnya berkata, Ardi, aku bukan tipe wanita yang bisa terjebak dalam hubungan seperti ini. Jika kamu sudah ada bersama Mair, dan sekarang ada aku di sini, kita semua berhak untuk tahu yang sebenarnya. Jangan buat kami terjebak dalam kebingungannya juga. Sekali lagi, kata-kata itu menohokku. Maya benar. Aku telah membawa mereka berdua ke dalam situasi yang sama sekali tidak adil. Tapi aku masih merasa sulit untuk melepaskan salah satu dari mereka. Dan masih ada Nia, yang kini semakin membuatku merasa terjebak dalam kebingunganku yang lebih dalam. Dia adalah yang paling baru dalam hidupku. Namun perasaanku padanya semakin berkembang seiring waktu. Aku tak tahu apakah dia menyadari keadaan ini, atau apakah dia hanya akan terkejut ketika aku akhirnya harus membuat keputusan. Tetapi di satu sisi, aku tahu aku harus memilih, atau semuanya akan hancur. Aku duduk di kursiku malam itu, merenung dengan cemas. Aku tak bisa tidur, memikirkan tentang Maire, Maya, dan Nia. Bagaimana mungkin aku bisa memilih di antara mereka? Semuanya tampak sempurna dalam cara mereka masing-masing. Namun aku tahu bahwa jika aku tidak mengambil langkah tegas, aku akan kehilangan semuanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Maira dan Maya, berlalu dengan perasaan berat yang semakin menghimpit dadaku. Setiap kali aku melihat pesan atau menerima telepon dari mereka, rasa bersalah itu kembali muncul. Aku tahu waktu untuk membuat keputusan semakin sempit. Aku tidak bisa terus seperti ini berada di antara mereka tanpa kepastian. Aku juga tahu, jika aku tidak mengambil langkah tegas, aku akan kehilangan semuanya. Aku harus memilih satu, dan aku tahu itu bukan keputusan yang mudah. Pada suatu sore yang cerah, aku memutuskan untuk bertemu dengan Nia. Kami sudah cukup sering berbicara dan menghabiskan waktu bersama. Dan aku merasa ini adalah momen yang tepat untuk menghadapi kenyataan. Nia,
dengan segala ketenangannya. Selalu tampak lebih sabar dan penuh pengertian daripada yang lainnya. Mungkin, dialah yang paling bisa mengerti kebimbanganku. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Kami bertemu di taman kota, tempat yang sudah sering kami kunjungi untuk sekedar berbincang atau berjalan santai. Suasana sore itu cukup tenang. Hanya suara burung dan desiran angin yang terdengar. Aku menatap Nia yang duduk di bangku taman dengan wajah yang sedikit cemas. "Nia, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kataku dengan suara pelan. Jantungku berdegup kencang. Meskipun aku sudah tahu ini adalah percakapan yang harus kuhadapi. Nia menoleh dan memberiku senyum lembut. "Tentu, Ardi. Ada apa?" Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Ada Maira, ada Maya, dan ada kamu. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Dia menatapku dengan seksama, seolah mencerna kata-kataku. Sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara yang penuh ketenangan. "Ardi, aku mengerti. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Dan aku tidak ingin membuat keputusanmu semakin sulit. Tapi yang terpenting, kamu harus memilih dengan hati yang jujur. Jangan pilih karena rasa takut kehilangan. Tapi pilihlah dengan alasan yang tepat. Mungkin, saat itu kamu akan tahu siapa yang benar-benar layak kamu pilih." Kata-kata Nia seperti siraman air dingin yang menenangkan. Namun sekaligus mengingatkanku akan betapa beratnya keputusan yang harus kutempuh. Dia benar, aku tidak bisa memilih hanya berdasarkan rasa takut atau ego semata. Aku harus jujur pada diri sendiri dan pada perasaanku. Setelah pertemuan dengan Nia, aku merasa semakin bingung. Ketika aku memikirkan Mair, aku teringat pada kecerdasannya, kehangatannya, dan betapa banyak momen indah yang telah kami bagi bersama. Dia adalah seseorang yang membuatku merasa dihargai dan dipahami. Namun, aku juga tahu bahwa ada jarak yang semakin terasa di antara kami. Tidak seperti dulu, hubungan kami kini terasa semakin hambar. Lalu, ada Maya yang selalu membawa keceriaan dan semangat dalam hidupku. Ketika aku bersamanya, aku merasa lebih hidup, seolah dunia ini penuh warna. Tetapi aku juga menyadari bahwa hubungan kami terasa lebih seperti petualangan sesaat. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa memberinya kestabilan yang dia butuhkan. Dan Nia, dia adalah wanita yang paling berbeda dari keduanya. Dengan kedalaman pemikiran dan sikap tenangnya, dia selalu membuatku merasa seperti ada tempat yang aman di dunia yang kadang kacau ini. Aku merasa nyaman bersamanya. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan-perasaan yang sudah ada dengan Maira dan Maya. Saat itulah aku sadar aku tidak bisa terus membiarkan kebingunganku menguasai diriku. Aku harus memilih bukan hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga apa yang aku butuhkan dalam hidupku ke depan. Aku harus jujur, tidak hanya kepada mereka, tapi juga pada diri sendiri. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan dengan Maira, Maya, dan Nia. Aku tahu ini adalah keputusan yang berisiko, tetapi aku tidak bisa lagi menjalani hidup dalam kebohongan. Aku bertemu mereka satu persatu, dimulai dengan Mair. "Mair," kataku. Suaraku bergetar sedikit. "Aku rasa kamu benar. Aku harus jujur padamu. Aku tidak bisa terus begini. Aku menghargai setiap momen yang kita lewati bersama. Dan kamu adalah wanita yang luar biasa. Tapi aku sadar, aku tidak bisa memberikanmu komitmen yang kamu butuhkan." Mair hanya mengangguk pelan, meskipun matanya tampak sedikit basah. "Aku sudah merasa ini akan terjadi, Ardi. Terima kasih sudah jujur." Setelah itu, aku bertemu dengan Maya. Aku menjelaskan hal yang sama, bahwa meskipun aku sangat menikmati waktuku bersama dengannya, aku merasa tidak bisa memberikan hubungan yang dia layak dapatkan. Maya terlihat sedikit kecewa, tapi dia juga mengerti. Akhirnya, aku menemui Nia dan mengutarakan keputusan yang telah kubuat. "Nia, aku tahu aku tidak bisa memilih semua orang. Dan setelah aku pikirkan baik-baik, aku merasa aku ingin mencoba menjalin hubungan yang lebih serius denganmu. Aku ingin ada di sampingmu." Nia tersenyum, dan dalam tatapan matanya, aku melihat kedamaian. "Aku senang mendengarnya, Ardi. Tapi ingat,
Yang terpenting adalah kejujuran dan kesetiaan. Aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu memilih aku ingin kita berkomitmen. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun itu bukan hal yang mudah. Memilih satu di antara mereka memang berat. Tapi aku tahu keputusan itu adalah yang terbaik untuk masa depanku. Aku tidak bisa terus berada dalam kebingungannya. Dan akhirnya aku memilih untuk bersama Nea. Keputusan ini tidak berarti tanpa tantangan. Tapi aku yakin, dengan langkah yang jujur dan penuh pengertian, aku bisa membangun sesuatu yang lebih baik dengan Nea ke depannya. Dan meskipun aku akan selalu menghargai Mair dan Maya, aku tahu bahwa hidupku kini berada pada jalur yang lebih jelas.